Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi, hati kami dipenuhi, gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya, persiapkan hati setiap kita untuk beribadah pada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan turun tengah-tengah kami pada saat ini. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari persiapkan hatimu, segenap jiwamu untuk memuliakan Tuhan. Dalam pujian, dalam penyembahan, Dialah Allah yang besar bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala Tuhan berikan. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami sekarang ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekatlah kepada Tuhan, maka hati kita dalam ketenangan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Kau Tuhan, hidup di dalam-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus Tuhan. Sekarang masih dalam musik, ina dalam musik dalam. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah-Mu dalam segala hal.
hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Tuhan memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, Rasakan kuasa Tuhan. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami bersyukur pada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kau sudah melepaskan kami dari roh ketakutan, dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Kami mau bersorak-sorai di dalam kuasa nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berikan roh sukacita yang besar bagi setiap kami. Haleluya. Yang mau percaya katakan amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Mari saudara-saudaraku kita katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, dahsyat, dahsyat. Hey! Dari utara dan sampai selatan, kita mau memuji Tuhan.
Dari barat sampai ke timur, nama Tuhan dibesarkan Tuhan. Hey, hey. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan Tuhan, kemuliaannya disaksikan. Hey, hey, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Ayunan dikatakan, hey, hey, hey. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, karena kemuliaan Tuhan, kemuliaannya disaksikan. Hey, hey, kebesarannya diceritakan. Asik. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Hey, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi setiap kita. Dan kita percaya Allah kita adalah Allah yang ajaib. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan membesarkan namanya. Haleluya. Hey, yeah, yeah. Ho, ho. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, 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 ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, yeah. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Kau sungguh Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Hei, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus adalah Raja mulia bagi setiap kita. Dia Tuhan yang agung, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Tiada yang tidak mungkin baginya. Bagi manusia mungkin, tapi bagi Allah tiada yang mungkin. Karena Tuhanlah sumber kemenangan bagi setiap kita. Mari katakan bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Kaulah Raja mulia kami Tuhan. Raja mulia, dahsyat Allah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Tuhan berbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kaulah segalanya bagi setiap kami. Kaulah Bapa yang selalu mengingatkan setiap kami. Kasih-Mu yang selalu mengobat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
memuliakan Engkau. Allah segala di dalam kehidupan kami, di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Allah yang ku pandang di dalam hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup, sungguh kerajaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Selama hidup kami hanya mau memandang-Mu Tuhan, Allah yang ku pandang. Selama hidup mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Inilah janji kami Tuhan, mau mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur pada Tuhan untuk sebentar Tuhan, bila firman-Mu yang menerangi kami, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi kami semua yang sekarang ini melihat, pemirsa dimanapun berada. Kami percaya urapan dan kuasa Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah atas setiap hamba-Mu. Firman ini akan menjadi biji yang subur di dalam setiap hati kami untuk berbuah, untuk kemasyuran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara sekalian yang pada saat ini mendengarkan dan mengikuti ibadah secara online. Hampir 1 bulan kita beribadah secara online, tapi saya percaya seluruh jemaat baik yang ada di Mitra Raya dan di Punggur ataupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini dan mengikuti ibadah ini, saudara-saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saya yakin ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini juga, Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan berbicara, Roh Kudus akan menyatakan sesuatu sehingga hidup kita makin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan tema pada hari ini, yaitu masuklah ke dalam bahtera. Mari kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara-saudara, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Nuh agar Nuh boleh masuk ke dalam bahtera yang telah dibuatnya. Bukan hanya Nuh, tetapi seisi rumahnya, istrinya, ketiga anaknya, ketiga anak menantunya. Mengapa Tuhan suruh masuk ke dalam bahtera? Karena tidak lama lagi setelah Nuh masuk, sebelumnya binatang-binatang itu sepasang demi sepasang masuk ke dalam bahtera. Tuhan akan menghukum dunia ini. Tuhan akan menghukum bumi ini. Tuhan akan membinasakan semua yang hidup di atas muka bumi dengan air bah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan telah memanggil Nuh dan keluarganya. Kenapa? Nuh ini orang yang benar. Kita akan membaca, kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, kita perhatikan bersama-sama kehidupan daripada seorang Nuh. Mari kita mencontoh hidup daripada Nuh. Mari kita mempelajari hidup daripada Nuh ini. Sebelum peristiwa penghukuman Allah yang dahsyat atas bumi, sebelum peristiwa air bah yang membinasakan semua umat manusia, bahkan semua yang hidup, binatang-binatang, bahkan burung-burung di udara, bahkan semua yang ada dibinasakan, pohon-pohon semua, saudara-saudara, direndam dengan air. Puncak-puncak gunung yang paling tinggi semua direndam dengan air. Tuhan memilih Nuh. Dan dalam ayat yang ke-9 pasal yang ke-6 kita melihat hidupnya Nuh. Nuh ini adalah orang yang benar. Mari para pemirsa sekalian, perhadapkanlah diri kita masing-masing sebagai orang yang benar di mata Tuhan, sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, Nuh adalah orang yang tidak bercela pada zamannya. Di antara orang-orang zamannya,
Nuh orang benar, Nuh orang yang tidak bercela pada orang di antara orang-orang sezamannya. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya zaman Nuh, orang-orang zaman Nuh itu begitu rusak. Orang-orang zaman Nuh itu begitu jahat. Orang-orang zaman Nuh itu begitu keji di hadapan Tuhan. Tapi heran ya, hidupnya Nuh tak bercela. Biarpun sekitarnya keji, biarpun sekitarnya nggak benar, biarpun sekitarnya nggak baik, biarpun sekitarnya melakukan kejahatan, Nuh enggak. Nuh tidak. Mari Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah keadaan yang sama pada zaman Nuh dan zaman Lut. Di tengah-tengah keadaan yang rusak, ada banyak orang yang mengalami kerusakan. Pikirannya rusak, perbuatannya jahat. Tapi mari, kalau Nuh bisa hidup benar, Nuh bisa hidup tidak bercela, perhadapkanlah dirimu dan diriku untuk benar di mata Tuhan. Yang ketiga, ternyata Nuh ini hidupnya bergaul dengan Allah. Ini rahasia yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Pergaulan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Kita harus bergaul, kita harus bersekutu dengannya. Nuh ini terus-menerus bergaul dengan Allah. Bergaul ini adalah komunikasi. Bergaul ini ada interaksi antara seorang manusia, antara seorang Nuh dengan Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Ayo kita lihat 3 hal ini. Mari kita periksa bersama-sama. Apakah Anda dan saya adalah orang yang benar? Apakah Anda dan saya orang yang tak bercela meskipun sekitar kita ada banyak orang yang bercela, ada banyak orang yang tidak baik? Dan yang ketiga, apakah para pemirsa, jemaat dan umat Tuhan adalah orang yang bergaul dengan Tuhan? Mari kita lihat. Kita jujur. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Sampai seberapa banyak kita bersekutu dengan Tuhan. Sampai seberapa kita bergaul dengan Tuhan. Atau karena macam-macam kesibukan, macam-macam pergumulan dan persoalan, kita justru tidak bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mencatat dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.
apa yang terjadi pada hari-hari anak manusia. Apa yang terjadi pada akhir zaman, Bapak Ibu. Yang terjadi pada akhir zaman, Alkitab mengatakan akan terjadi seperti pada zaman Nuh. Akan terjadi seperti zaman Lut. Alkitab ini buku yang up to date, yang gak pernah ketinggalan zaman. Ketika Alkitab mengatakan, khotbah saya minggu yang lalu, apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan jadi. Firman-Nya ya dan amin. Langit bumi boleh lenyap, perkataan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Lukas pasal yang ke-17. Bahwa pada hari-hari anak manusia, pada akhir zaman, akan datang keadaan seperti zaman Nuh, zaman Lut. Kalau kita membaca Lukas 17 ini, apa yang terjadi pada zaman Nuh, zaman Lut? Mereka makan dan minum. Saudara-saudara, di mana-mana makan minum, makan minum. Memang hari-hari ini kita banyak di rumah ya. Pemerintah menganjurkan kita untuk tidak keluar, tidak jalan ke mall. Kalau tidak perlu di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Seperti yang kita lakukan dalam ibadah online hari ini. Tetapi kalau kita lihat coba beberapa 1-2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau 3 bulan yang lalu. Wow, sebelum ini terjadi, di mana-mana saudara-saudara orang makan minum, makan minum, makan minum, makan minum. Tempat-tempat makan begitu luar biasa. Di mana-mana berdiri. Di mana-mana bisnis makan minum. Bukan main Bapak Ibu Saudara. Di negara manapun. Bukan main. Alkitab sudah kasih tahu zaman hari anak manusia. Seperti zaman Nuh. Seperti zaman Lut. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Perdagangan. Wow, bukan main perdagangan. Semua bisa diperdagangkan saudara-saudara. Di zaman-zaman yang sulit ini pun, perdagangannya tetap aja terjadi. Apa yang laris hari-hari ini saudara-saudara? Makanan, minuman, kesehatan untuk nambah imun tubuh. Ini yang dipromosikan di mana-mana. Ini menambah imun tubuh. Ini perdagangan. Menjual, membeli. Apalagi yang laris. Hand sanitizer. Habis semua saudara-saudara di toko. Hari-hari ini pemerintahan istimewa di kota Batam membagikan kepada tiap-tiap rumah hand sanitizer. Ada bantuan yang datang. Ya kita bersyukur. Kita tetap doakan pemerintahan ini. Kita doakan Pemko Batam. Kita doakan bangsa Indonesia. Dibagikan ini. Tapi sebelumnya begitu langka. Orang mencari keuntungan dengan menjual dan membeli. Apalagi masker. Orang jual Bapak Ibu. Orang beli. Apalagi alat pengecek suhu.
Di mana-mana ada. Mau masuk toko ada. Mau masuk kemanapun ada. Dicek, saudara-saudara. Menjual, membeli. Kawin mengawinkan. Ya, keadaan pada hari-hari anak manusia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kawin mengawinkan. Kita sudah tahu itu di mana-mana terjadi. Apalagi kalau sudah lihat ada tanggal yang baik, saudara-saudara. Artinya tanggal yang baik mungkin angkanya baik. Harinya hari Sabtu atau hari Minggu. Banyak orang menikah di situ. Banyak. Kadang-kadang restoran sudah full booking, saudara-saudara. Kawin mengawinkan. Saudara, ini terjadi loh. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Bumi rusak pada zaman Nuh, pada zaman Lut. Mari kita membaca kitab Injil Kejadian pasal yang ke-6. Kita kembali lagi dalam perjanjian lama, kitab Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 dan ayat 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Yang terjadi pada zaman Nuh, bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Alkitab bilang apa yang terjadi dalam zaman Nuh akan juga terjadi pada zaman hari-hari anak manusia menjelang kedatangan Tuhan. Bumi telah rusak. Saudara-saudara, rusak yang bagaimana? Rusak karena kebejatan. Rusak karena kejahatan, rusak karena dosa, rusak karena kekerasan, Bapak Ibu Saudara. Coba kita melihat kejahatan-kejahatan yang meningkat di mana-mana. Di seluruh belahan bumi ini. Kerusakan moral terjadi. Perzinahan terjadi. Anak tega berzina, orang tua tega berzina dengan anaknya. Dan seterusnya. Kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran. Dan apa yang terjadi, itu terjadi pada akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang terjadi pada zaman Nuh. Penuh dengan kekerasan. Kadang-kadang karena uang beberapa puluh ribu, beberapa ratus ribu. Orang udah berkelahi pukul-pukul. Bahkan sampai membunuh saudara-saudara. Kadang-kadang nyawa begitu tidak berharga. Kadang-kadang terjadi penjambretan, orang tega tarik tas orang. Sampai yang ditarik tasnya jatuh tersungkur dan meninggal. Kekerasan, kerusakan, kebejatan moral itu terjadi. Dan rupa-rupanya kejahatan itu juga dilakukan oleh banyak orang, saudara-saudara. Allah menilik bumi itu dalam ayat yang ke-12. Sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saya tidak tahu di mana saudara berada, lingkungan sekitar saudara. Kadang-kadang orang-orang yang jahat, baik dalam pikiran, baik dalam percakapan, baik dalam perbuatan dan tingkah lakunya. Dosa-dosa seks ini sudah umum di mana-mana.
Ketidakjujuran juga di mana-mana. Di kampus-kampus juga. Di tempat-tempat pekerjaan. Juga hal-hal yang gak baik terjadi di mana-mana. Kekerasan di mana-mana. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara perhadapkan dirimu menjadi orang yang benar dan tak bercela. Hidup terus bergaul dengan Allah. Kita tidak akan mampu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan kalau tanpa Tuhan. Kita nggak akan bisa di tengah-tengah arus yang begitu kuat menarik orang untuk buat yang jahat dan yang salah. Kita nggak akan bisa tahan tanpa Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara, aib dalam dunia ini bukan main loh. Aib menjadi kemuliaan. Aib menjadi kebanggaan. Coba kita baca di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19. Filipi pasal yang ketiga. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, aib itu menjadi kemuliaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Aib loh. Jadi kemuliaan. Jadi bintang. Jadi kebanggaan. Aib loh. Jadi kebanggaannya. Saudara-saudara, orang begitu bangganya dengan rumah tangga yang punya banyak istri. Wah, istrinya banyak, bangga. Ini, saya punya istri banyak, rukun-rukun, bangga. Saudara-saudara, menjadi bintang film seks, bintang film panas, porno, bangga. Pikiran beberapa orang sudah terbalik-balik Bapak Ibu Saudara. Kekayaan menjadi kebanggaannya. Wah, senang, bangga, kaya. Tapi karena hasil yang gak jujur, karena korupsi, karena pemerasan dan sebagainya. Tapi mulia. Aib menjadi kemuliaan. Itulah keadaan bumi. Tapi beda dengan keadaan Nuh. Saya berdoa setiap pemirsa, Anda semua yang dengar ini dari rumah dan dimanapun saudara mendengar. Jadilah orang benar. Jadilah orang yang tak bercacat celah. Jadilah orang yang terus-menerus bergaul dengan Tuhan. Saudara yang di rumah yang mau terus-menerus bergaul dengan Tuhan, katakan amin. Saudara-saudara, dalam Kejadian 6 ayat yang ke-13, kita akan melihat ternyata Tuhan ini terus-menerus berfirman kepada Nuh. Saya tunjukkan ada 2 ayat. Kejadian 6 pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada Nuh. Dia telah mengambil satu keputusan untuk mengakhiri hidup segala makhluk ini. Dia menyampaikan lebih dulu kepada Nuh. Tadi dalam awal khotbah saya, Nuh bergaul dengan Allah. Dan ketika Nuh bergaul dengan dia, maka Allah menunjukkan sesuatu. Aku akan mengakhiri hidup segala makhluk. Keputusan daripada Allah disampaikan kepada Nuh terlebih dahulu. Jadi Nuh sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena Nuh bergaul dengan Allah. Betapa indahnya kalau semua umat Tuhan yang dengar, Anda bergaul dengan Allah. Allah akan menyatakan sesuatu, Allah akan menunjukkan sesuatu, Allah berfirman kepada saudara-saudara. Saya tunjukkan satu ayat lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Dalam pasal yang ke-6, Tuhan berfirman, Tuhan mau memusnahkan bumi ini, Tuhan mau memusnahkan segala yang hidup. Tuhan berfirman, Tuhan menunjukkan kepada Nuh dan memerintahkan Nuh buat bahtera sama ukurannya sekalian. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Semua diberikan, semua ditunjukkan, semua diberitahukan kepada Nuh. Wah, inilah indahnya hidup bergaul dengan Allah, Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan berfirman kepada saya, dan Tuhan berfirman kepada saudara-saudara. Kalau terus-menerus Anda bergaul dengannya, saudara-saudara, harus firman Tuhan datang dalam hidup kita. Gak bisa enggak, Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, dengar baik-baik umat Tuhan. Dengar baik-baik, buka telinga rohani saudara lebar-lebar. Tuhan harus berbicara dalam hidupmu. Banyak orang Kristen yang terbalik sekarang ini. Yang bicara bukan Tuhan. Yang bicara cuma berita-berita saja yang kita dengar. Tiap hari, tiap pagi, siang, malam berita. Berita tentang COVID-19, berapa yang terjangkit, berapa yang meninggal, dihitung apal jumlah-jumlahnya. Berita, di sini kejadian begini, di situ kejadian begitu. Berita dari media sosial, dari WA, dari mana-mana. Dengar rumah Tuhan. Berita dari Tuhan, firman Tuhan harus Anda dengar. Harus Anda buka telinga rohani baik-baik. Kadang-kadang gak imbang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh dengar berita dari Tuhan. Nuh mendengar firman Tuhan. Tuhan berfirman, firman Tuhan harus datang dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Firman Tuhan harus datang dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, Anda sekarang punya banyak waktu di rumah. Mari belajar dan bacalah firman Allah, Bapak Ibu saudara-saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tanpa firman, gelap. Jadi firman Tuhan harus berbicara. Kejadian sampai Wahyu Anda baca. Anda baca. Lebih baik Anda baca dengan bersuara. Satu keluarga bergilir. Dengan bergilir Anda baca dengan bersuara, berarti bisa kedengaran satu dengan yang lain. Jangan lompat-lompat bacanya. Ada orang seneng Mazmur saja dibaca. Yang lain enggak. Semua dibaca. Saudara-saudara, firman itu pelita. Ada satu hal yang luar biasa dalam hidup Nuh. Nuh dengar apa yang akan dibuat oleh Tuhan. Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi. Ya, benar. Apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan juga sudah menyatakannya kepada beberapa hamba-hambanya. Mari kita membaca Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Dia menyatakan apa yang akan terjadi, Bapak Ibu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Enggak lama lagi. Hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini banyak mengatakan akan hal ini. Anda dan saya harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tanda-tanda zaman Nuh, tanda-tanda zaman Lut terjadi. Apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Ada penyakit-penyakit, ada kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran. Ada gempa bumi, ada bencana dan sebagainya. Itu terjadi, Bapak Ibu. Kesukaran-kesukaran yang makin meningkat. Tetapi bukan hanya kesukaran, pekerjaan ketika oknum Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah gerejanya dan umatnya. Gak lama lagi loh Tuhan datang. Masihkah kita bingung dengan segala hal duniawi ini saja? Masihkah kita bingung memikirkan hanya fokus untuk yang masalah-masalah dunia ini? Mari pikiran kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas seperti Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah nyatakan ini loh. Gak lama lagi Tuhan datang. Kalau Tuhan datang di awan-awan, saat sangkakala berbunyi, telinga rohani yang mendengar, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, dia yang bergaul dengan Allah seperti Nuh, dia yang bisa mendengar sangkakala ini. Dan dia akan ketemu Tuhan. Ada pertemuan di udara dan pertemuan yang manis. Bapak Ibu,
persiapkanlah diri kita masing-masing. Hiduplah benar. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh selalu mentaati firman-Nya. Tuhan bilang buatlah bahtera, dia buat. Buatnya nggak di tepi pantai, buatnya di atas gunung. Lola aneh saudara-saudara. Galangan kapal yang ada di mana-mana ya di tepi pantai, dekat pantai, laut. Nuh buatnya atas gunung. Gak masuk akal. Tapi Tuhan berfirman kepada Nuh dan Nuh lakukan itu. Betapa taatnya Nuh, betapa patuhnya Nuh. Saya dan semua pendengar, taatilah apa yang Tuhan mau, lakukanlah apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Ini rahasia yang indah. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini gak ada jalan lain. Di tengah-tengah keadaan yang sukar ini, dengar baik-baik firman Allah dan taatilah setiap apa yang Tuhan mau. Dan saudara yang mau terus mentaati firman Allah, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, taati, Nuh mentaati loh semua yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak pakai protes. Suruh buat bahtera di atas gunung dilakukan. Suruh buka bahtera itu buat 3 tingkapnya dia lakukan. Dan binatang-binatang masuk. Itu satu hal yang luar biasa. Orang-orang juga lihat keanehan daripada Nuh. Kadang-kadang hidup kekristenan ini dipandang aneh ya oleh banyak orang di sekitar kita. Anda jadi orang Kristen ekstrim, hidup suci, hidup dalam terang. Kristen kok nggak selingkuh? Yang lain selingkuh umum. Yang lain berjudi, hal yang biasa, mabuk-mabuk normal. Laki-laki yang mabuk. Aneh. Ngerokok, minum minuman keras, atau hal-hal duniawi yang lain biasa itu. Biasa, normal. Enggak. Saya enggak mau. Aneh. Enggak apa-apa. Saya tetap mau menyenangkan hatinya Tuhan. Nuh, bangun bahtera. Siap Tuhan. Di atas gunung, iya Tuhan. Segede itu, baik Tuhan. Dan Nuh lakukan itu dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Meskipun banyak olok-olokan, meskipun diejek, meskipun orang lain menghina dia, merendahkan dia, bahkan mengata-ngatai Nuh, gak masalah buat Nuh. Nuh tetap lakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buatlah apa yang Tuhan suruh. Masuk dalam bahtera itu. Patsal 7 tadi, tema saya. Masuklah ke dalam bahtera itu. Tapi gak sendirian. Engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu. Ayo lihat kanan kiri saudara. Ada istri saudara, ada anak-anak saudara itu di rumah. Saudara mendengar dan ikut ibadah ini bersama-sama. Engkau dan seisi rumahmu masuklah dalam bahtera. Bahtera keselamatan dari Tuhan. Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Saudara diselamatkan. Tapi bukan hanya saudara, seisi rumah. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau selamat dan seisi rumahmu. Nuh masuk dalam batra, engkau dan seisi rumahmu. Para pemirsa, jangan putus asa. Kalau ada di antara saudara yang mendengar anak-anakmu masih belum, ada yang belum bertobat, masih ada yang belum dijamah Tuhan, anak-anakmu masih hidup dalam keduniawian, Tuhan ada janji, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Kita banyak di rumah hari-hari ini. Anak-anak kumpul sama orang tuanya. Saya tahu ini bukan satu hal yang kebetulan terjadi. Engkau dan seisi rumahmu. Gak kebetulan. Gak kebetulan. Tuhan punya maksud, rencana. Oleh sebab itu, mari bangunlah mezbah keluarga di rumah masing-masing. Ketika keadaan ini saudara banyak di rumah bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan anak. Kalau hari-hari yang lalu, hari-hari yang kemarin, semua pada disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Punya kesibukan ini, punya kesibukan itu, masing-masing. Sekarang bangun mezbah bersama. Perbaiki mezbah yang mulai retak, pecah ataupun rusak itu. Bangunlah kembali. Adakan doa bersama yuk di rumah-rumah. Bangun mezbah, doa bersama-sama. Baca firman bersama-sama. Memuji Tuhan bersama-sama. Pak, gak bisa nyanyi. Tuhan gak cari penyanyi kok. Tuhan cari orang-orang yang mau memuji Dia. Anda bisa memuji Tuhan dengan meskipun fales-fales, tidak masalah. Mazmur 156 biar yang bernafas memuji Tuhan. Perbaiki komunikasi juga dalam keluarga. Hari-hari ini ayo perbaiki komunikasi anak orang tua, adik, kakak satu sama lain yang ada di rumah. Perbaiki komunikasi. Tadi bangunlah mezbah keluarga. Mezbah yang pecah, mezbah yang retak, mezbah yang hancur, perbaiki kembali. Dengan doa, baca firman, bersekutu bersama-sama. Juga jangan lupa berkomunikasi, berbicaralah, dan omong-omonglah, membahaslah bersama-sama. Dalam batra itu. Jangan bosan dalam batra itu ya. Nuh itu lama loh dalam batra, 40 hari dalam batra, 40 hari ditambah lagi tunggu airnya surut Bapak Ibu Saudara. Lama waktunya Nuh dalam batra itu. Bosan kan Nuh? Enggak, ada keluarganya. Ada istrinya, ada 3 anaknya, ada 3 anak menantunya. Enggak bosan. Di rumah, ayo kesempatan. Bangunlah mezbah keluarga. Komunikasi kita perbaiki. Dan bersama-sama dalam keluarga memiliki satu kerinduan. Mau taat akan Tuhan terus menerus. Mau hidup dalam kesucian Tuhan. Biarpun yang lain hidup bercelah. Biarpun yang lain hidup dalam dosa. Biarpun yang lain gak benar. Aku dan keluargaku, aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Ayat terakhir, Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-15.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nuh dan seisi rumahnya masuk dalam bahtera keselamatan. Bangun mezbah keluarga. Perbaiki komunikasi. Hidup benar, tak bercela, terus-menerus bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan datang dan mentaatinya. Tuhan memberkati para pemirsa sekalian. Mari kita tundukkan kepala di dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa dalam segala kerinduan kita. Kita akan memandang keindahan Tuhan dan Dia akan mengerjakan sesuatu. Kita rindu untuk menjadi semakin indah, semakin mulia, dan semakin berharap kepada Tuhan. Katakan sama-sama, ku datang ya Bapa. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah, mezbah keluarga yang mulai rusak, ambil keputusan untuk perbaiki hari ini. Berdoa bersama-sama suami istri dan anak-anak. Saudara di rumah masing-masing pegangan tangan suami istri dan anak-anak saudara. Jangan malu. Suami istri dan anak-anak pegangan tangan saudara. Perbaiki mezbah keluargamu.
Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sikara laba 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 ya laba 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 ya laba laba. Sikara laba laba ya laba 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 laba. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada di antara pendengar pemirsa, hari-hari ini engkau sedang berdoa buat anakmu, anakmu yang mulai mengalami kehancuran karena pergaulan yang jahat, jangan putus asa. Ada janji Tuhan, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ada janji Tuhan. Hambamu berdoa. Mari sekarang orang tua yang mau berdoa buat anak-anaknya supaya tidak terhilang. Di dalam nama Yesus, hambamu berdoa bersama para orang tua yang mendengar. Ulurkan tangan Tuhan sama hati anak-anak supaya tidak ada anak-anak yang terhilang. Sama anak-anak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rebut generasi ini. Haleluya. Sigara laba laba ya balabasa. Tuhan, haleluya. Pulihkan, pulihkan setiap keluarga, pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama berdoa dalam ibadah ini. Kami bersama-sama berdoa bersama-sama umat-Mu. Mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Selamatkan bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Mari bersama-sama, mari bersama-sama memberkati bangsa ini. Mari bersama-sama memberkati bangsa ini. Haleluya. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Sikara laba laba ya laba laba ya laba laba ya laba laba laba. Berkati Pak Presiden, berkati para menteri, berkati gubernur, berkati wali kota dan bupati, TNI, Polri, dokter dan perawat. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, berkati, berkati, tolong Tuhan. Ya laba 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 ya laba 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 ya. Tolong Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu merasa ada kehadiran Tuhan yang luar biasa di setiap keluarga. Dan sudah terjadi pemulihan, sudah terjadi pemulihan, sudah terjadi pemulihan yang besar. Dan berkat-Mu sudah dicurahkan. Makasih buat pimpinan Tuhan dalam kami mengikuti ibadah ini. Dari awal sampai selesainya. Dan di penghujung ibadah ini, kembali kami menengadahkan kepala kami. Mohon berkat-Mu
atas kami semua. Hamba-Mu berdoa, berkat-Mu dicurahkan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah ke atas saudara-saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Shalom saudara-saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini, saya yakin keluarga-keluarga dipulihkan. Anak-anak yang saudara doakan, Tuhan pasti menolong. Oleh sebab itu, Tuhan janji satu keluarga diselamatkan seperti Nuh dan seisi rumahnya. Jika saudara menerima berkat dalam ibadah online hari ini, silakan bagikan link ini kepada saudara-saudara yang lain agar setiap saudara yang lain juga diberkati oleh Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun
dan bawaku